يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Surat Al-Hijr ayat 88. Wakhfidh janahaka lil mu'minin. Perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Rendah hatilah kamu wahai Muhammad terhadap orang-orang yang beriman. Rendah hati itu adabnya baik, hatinya juga baik. Jangan sampai karena Rasulullah SAW itu seorang nabi merasa angkuh. Tapi bagaimana rendah hati dengan sesama mukmin, tawadhu. Tidak boleh membanggakan diri. Kita juga begitu sama orang-orang yang beriman. Kita tawadhu. Apalagi kita menjadi orang atau menjadi tokoh, menjadi pemimpin. Tidak boleh menyombongkan diri, angkuh, tapi rendah hati terhadap semua orang-orang yang beriman. Kemudian ayat yang berikutnya, surat Ali Imran ayat 159. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau Muhammad kasar, keras hati, pasti mereka itu akan pergi jauh dari sisi ini. Tidak mau ikut kamu. Karena kelembutan hati Rasulullah yang merupakan karunia Allah, tawaduknya beliau diikuti walaupun awalnya hanya diikuti oleh orang-orang miskin, para budak, kaum du'afa, orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dari kaum Quraisy itu tidak mau mengikuti Rasulullah. Hampir semua nabi memang begitu. Diikuti oleh orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, dan terutama para budak. Karena Islam datang tidak membedakan antara orang kaya, orang miskin, antara budak dan orang yang merdeka, tak dibedakan. Semuanya sama di hadapan Allah. Rasulullah SAW membawa misi sawasiyatul insan. Manusia itu semua di hadapan Allah sama. Itu bertentangan dengan kebiasaan orang-orang yang mempunyai kedudukan. Maka kemudian Rasulullah SAW itu dengan orang-orang yang lemah itu bersabar dan terbentuklah kekuatan yang itu juga akan menarik hati orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai jabatan. Adapun hadis yang disebutkan yang terkait dengan thayyibul kalam wa talaqatul wajah, ucapan yang baik dan wajah yang berseri. Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian akan api neraka walaupun dengan sepotong kurma. Artinya sedekah dengan sepotong kurma. Takutlah dengan api neraka. Barang siapa yang tidak mampu bersedekah walaupun dengan sepotong kurma, maka hendaklah dia berkata yang baik. Babi kalimatin thayyibah. Atau dengan kalimat-kalimat thayyibah itu bertasbih, bertahmid, bertakbir. Hadis ini menunjukkan
Yang pertama bahwa kita itu diperintahkan takut kepada Allah, juga takut akan azab Allah. Maka dalam kajian khauf, takut kepada Allah, takut kepada api neraka, takut kepada azab Allah, dan takut berbuat maksiat. Di antara mewujudkan rasa takut itu adalah bersedekah. Dalam hadis yang lain juga disebutkan sedekah itu dapat menolak bala, dapat meredam siksa Allah. Kalau kita bersedekah, walaupun hanya sebutir kurma, sedekah itu yang paling utama. Selain sesuatu itu halal, tapi hati kita ini ikhlas. Seperti yang saya jelaskan, pernah saya jelaskan bahwa waktu Rasulullah SAW meminta sahabat itu untuk berlomba-lomba menyerahkan apa yang ada di rumahnya. Karena Rasulullah SAW mau perang. Pada waktu itu perang di musim paceklik. Sehingga persiapan perang itu dengan biaya yang besar, tapi tidak ada persiapan, tidak ada bahan-bahan yang harus dikumpulkan. Tapi pada waktu itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat untuk bersedekah sebagai bekal perang. Tapi sahabat itu berlomba-lomba betul. Ada sahabat yang di rumahnya tidak punya apa-apa, cuman punya kurma satu sangkop saja. Oh, ini itu dibawa, dikumpulkan, diolok oleh orang-orang munafik. Gitu. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, satu sangkop kurma ini jauh lebih baik daripada harta kalian yang berlimpah. Karena dia akan dilipat gandakan oleh Allah di akhirat. Oleh karena itulah maka selain hasil dari sedekah kita itu dari usaha yang halal, juga hati yang ikhlas. Jangan sampai kita bersedekah tapi hati kita setengah-setengah. Maka pahalanya pun setengah-setengah. Bahkan bisa sia-sia. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita tidak bisa bersedekah, banyak berzikir. Kalimat tasbih itu sedekah. Kalimat tahmid itu sedekah. Kalimat tahlil itu sedekah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir. Atau kita menjaga perkataan kita. Yang diniatkan memang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya dihitung sedekah. Dalam hadis yang berikutnya diperkuat lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wal kalimatu thayyibah shadaqah." Kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Artinya bahwa sedekah itu sifatnya umum. Yang namanya sedekah sifatnya umum. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Zakat beras, zakat kurma, zakat sapi, zakat unta, itu kelihatan. Zakat emas. Kalau infak itu kaitannya dengan perbelanjaan. Kalau sedekah umum. Bahkan seringkali kata sedekah di dalam Al-Quran itu maksudnya zakat. Seperti firman Allah, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha," dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya sedekah itu maksudnya zakat. Yang disebutkan 8 orang yang berhak menerima itu.
Kata sedekah tapi maksudnya zakat. Tersenyum juga sedekah. Berwajah yang berseri terhadap saudara kita sama mukmin itu juga sedekah. Menyapa juga sedekah. Semua itu akan bernilai sedekah kalau kita niati karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak di situ. Kita bukan hanya menyapa orang tersenyum hanya sebagai basa-basi pergaulan. Bukan sebagai rutinitas karena ketemu. Bukan karena ada kepentingan, tetapi memang itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan bernilai pahala. Adab disertai dengan akhlak yang baik. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, telah bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thaliq. Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun. Walaupun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Dengan wajah yang tersenyum, yang enak dipandang. Ini menunjukkan bahwa bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang indah dipandang, lalu diniatkan karena Allah, itu juga mendatangkan nilai pahala. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Senyum yang mana? Senyum yang disertai dengan akhlak, dengan hati yang ikhlas. Kalau tersenyum tapi hatinya dongkol, ya sama saja. Kan cuma adab saja. Adabnya tersenyum. Ketemu tapi hatinya dongkol. Wah, itu tidak ketemu. Yang dimaksud dengan senyum itu sedekah adalah senyum yang disertai dengan hati yang ikhlas karena Allah untuk menguatkan persaudaraan sesama mukmin. Bapak yang dirahmati Allah, di antara bentuk thayyibul kalam itu, perkataan yang baik atau yang thayyib itu adalah perkataan yang jelas, tidak mengundang pertanyaan yang berikutnya. Dia bicara tapi jelas bicaranya. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'ada salasan hatta tufham anhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara satu pembicaraan, beliau bisa mengulang 3 kali agar apa yang beliau sampaikan itu dipahami. Jadi agar dipahami, jelas yang bicara ini jelas. Apalagi dalam pergaulan untuk menyampaikan pesan, seringkali pesan itu tidak sampai. Sehingga terjadi fitnah, terjadi masalah. Karena apa? Karena tidak menyampaikan pesan dengan jelas. Walaupun kadang ada orang yang memang mendengar pesan itu mencernanya tidak sebaik orang yang pada umumnya. Tapi itu kan jarang orang yang seperti itu. Ada juga orang yang seperti itu. Maka oleh karena itulah diulang-ulang. Tapi Rasulullah itu mengulang 3 kali. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu." Hadis rawahu Abu Dawud. Adalah Rasulullah SAW, kata Aisyah, kalau berbicara, pembicaraan beliau itu jelas, yang dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Ya, kalau Rasulullah SAW itu memang diberikan kelebihan di sini. Di antara kelebihan Rasulullah SAW itu, beliau diberikan jawami'ul kalim. Namanya jawami'ul kalim. Beliau berbicara singkat, indah didengar, tapi dipahami oleh semua orang. Baik itu orang awam, orang alim, anak-anak, orang tua, paham apa yang disampaikan Nabi. Seperti Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini kalimat ini indah sekali. Sepertinya membuat kalimat ini susah. Tapi ketika kita mendengar, mudah sekali dicerna apa maksudnya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, di antara keindahan Islam seseorang itu, dia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Dan banyak sekali ucapan atau sabda Rasulullah SAW itu singkat, padat, indah didengar, dan dipahami. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan bahwa di dalam menyampaikan nasihat juga harus jelas, agar orang yang mendengarnya betul-betul paham. Kalau nasihat itu nanti perlu disampaikan lagi kepada yang lain, juga sampai. Maka Al-Quran menyebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Dengan hikmah itu dengan bijaksana. Jangan menghakimi, tetapi hikmah. Sifatnya itu bijaksana. Menyampaikannya dengan sabar. Sehingga orang yang menerima juga akan mudah mencernanya dan mudah untuk menyampaikannya. Dan pelajaran yang baik, peringatan yang baik. Memperingati atau menasihati seseorang tidak bisa dengan peringatan yang keras, tapi dengan lembut. Ya, dengan bijaksana tadi. Bijaksana itu kan apa namanya? Perilaku. Lalu disertai dengan ucapan yang baik. Kita tidak bisa mengatakan saya bijaksana, dia bijaksana hanya di ucapan saja. Tapi bijaksana itu harus dilakukan. Dan orang dapat menilai seseorang itu bijaksana atau tidak bijaksana dengan hikmah. Dan tidak semua orang diberikan hikmah oleh Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah diberikan banyak kebaikan. Hikmah itu pelajaran yang tidak bisa dipelajari di sekolah. Ini perlu pengalaman, ya, perlu kesabaran. Orang yang mempunyai hikmah itu adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang disebutkan di sini, an Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah qala, dari Abi Wa'il
Syakik bin Salamah, dia berkata, Kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamisin. Adalah Ibnu Mas'ud, jadi sahabat yang bernama Syakik ini berkisah, bercerita. Mereka itu berkumpul setiap hari Kamis, Ibnu Mas'ud menyampaikan nasihat kepada mereka. Yudzakkiruna fi kulli khamis. Faqala lahu rajulun, lalu ada seorang yang berkata kepada Ibnu Mas'ud, karena mereka senang sekali dengan nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Dengan pelajaran hari Kamis itu mereka senang sekali. Lalu orang itu berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman," panggilan Ibnu Mas'ud, "Law wadattu annaka zakartana kulla yaumin." Kenapa saya usul, bagaimana kalau engkau datang setiap hari kepada kami, nyampaikan nasihat. Jangan setiap hari Kamis. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Amma innahu yamna'ani min dzalika anni akrah an umillakum wa inni atakhawwalakum bil mau'izah." Kama kana Rasulullah sallallahu yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaina. Aku hanya mengikuti Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud. Aku tidak datang setiap hari atau berulang-ulang ke tempat ini agar kalian tidak bosan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hal itu. Artinya bahwa di dalam berbicara, dalam memberikan nasihat juga jangan terlalu banyak. Ada orang kalau ngomong terus, memberi nasihat terus saja, apalagi khutbah Jumat. Sebaik-baik khutbah, sebaik pembicaraan, kalau dia melampaui batas, melampaui waktu, maka tidak akan enak. Tidak akan nikmat didengar. Demikian juga kalau kita memberikan nasihat. Nasihat kepada seseorang, cukup poin-poinnya saja dikasih nasihat. Kadang kita sudah berpikir kepada seorang itu untuk memberikan nasihat dengan memberikan poin-poinnya. Tapi karena banyak sekali nasihat itu, maka poin-poinnya hilang. Inilah pentingnya kita mempersiapkan diri sebelum kita berbicara. Agar apa yang kita sampaikan itu mempunyai nilai. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu berulang-ulang, tetapi orang itu bosan. Munculnya kebosanan itulah yang akan menjadikan orang itu tidak lagi mau mendengar nasihat. Rasulullah SAW itu orang yang tidak banyak bicara. Kana khutbatuhu qasdan wa salatuhu qasdan. Rasulullah SAW itu singkat saja kalau bicara. Jadi singkatnya bicara Rasulullah SAW itu mengundang sahabat itu untuk ingin agar Rasulullah SAW itu bicara lagi. Ingin bicara lagi. Mereka berharap. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Disinilah salah satu bentuk hikmah itu. Termasuk juga para sahabat. Kalau kita lihat Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, beberapa bulan sebelum wafat, sahabat itu dikirim untuk berdakwah. Ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke Syam, ke Irak, ke Mesir, ke negeri-negeri jauh. Yang negeri-negeri itu bukan orang-orang Islam. Bukan berdakwahnya kepada kaum muslimin. Sekarang kan dakwahnya kepada kaum muslimin. Ke Papua kepada orang-orang Islam di sana. Ke Maluku orang-orang Islam di sana. Dakwahnya. Kalau dulu sahabat itu dikirim kepada bukan orang Islam. Tapi betapa sahabat ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap mereka.
Baik itu ucapannya, baik itu perilakunya, semuanya menarik. Mereka tidak banyak bicara, tetapi mereka itu setiap berbicara mempunyai manfaat yang besar. Sehingga bukan saja mereka yang datang kepada orang-orang yang didakwahi, tapi orang-orang yang didakwahi itulah yang datang kepada mereka. Bagaimana kisah Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman, Amr bin As diutus ke Mesir. Itu mereka secara masif masuk ke dalam agama Allah karena tertarik dengan ucapan para sahabat maupun perilaku yang mereka lakukan. Maka dikatakanlah mereka itu khairul qurun, sebaik-baik generasi. Kira ini Bapak yang dirahmati Allah. Marilah kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.